2 Desember tetap jalan. Tetap jalan. Tetap jalan Insya ya. Allah. Kalau diblokir di mana-mana, apa yang akan dilakukan? Jangan dikambing hitamin melulu dong tentang reuni 21. Ditakutkan COVID, kita melihat aktivitas sehari-hari normal. Saya melihat sampai saat ini, dari saya pergi berangkat ini macet luar biasa, udah nggak ada lagi kopat-kopit lagi, udah kagak ada. Yuk kita bersuara. Bang Novel, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, jadi sebenarnya ya, mau di mana penyelenggaraan reuni 212? Ada yang bilang Sentul, jadi apa enggak? Terus kemudian Patung Kuda, jadi apa enggak? Monas jelas nggak boleh gitu. Terus udah gitu ada lagi yang bilang, udah di wilayah masing-masing aja kita online gitu. Kesimpulannya jadinya di mana? Jadi yang pasti sampai semalam pukul 17.30 itu kami sudah menyebar rilis kepada awak media untuk kita ada 2 kegiatan. Di Patung Kuda juga, kemudian di Sentul juga. Emang dapat izin ya di Patung Kuda? Bukannya Kalau nggak dapat izin? Nggak bisa. Jadi gini, kalau demo itu nggak ada istilah izin, hanya pemberitahuan sifatnya. Pemberitahuan Masih saja. tahu udah, tapi diterima ya? atau tidak, pokoknya kita sudah kasih tahu. Aman atau tidak itu adalah tanggung jawab kepolisian. Karena gitu. kita adalah aksi, karena aksi itu jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Oh gitu. Yang di Patung Kuda? Yang di Patung Kuda, karena kita pakai aturan seperti itu, karena jadinya aksi, bukan untuk membuat seperti di dalam Monas itu pakai panggung segala macam ya. Akan tetapi kita full aksi gitu, aksi damai, aksi super damai, bahkan dimulai dari jam 8 sampai jam kalau memang bisa sampai sore tapi bisa sebentar, karena kita ada jam 12.30 itu kita konsentrasi harus udah pindah ke Azikro. Jadi ada dialog nasional. Orangnya sama tuh pindah gitu. Bisa juga pindah, bisa juga memang terbagi 2 tempat. Bisa juga nanti dari sana ke Azikro, karena Azikro sebenarnya terbatas sih. Cuman ada 100 tokoh yang akan live streaming gitu melalui daripada live streaming ini ya harus kita menghimbau untuk bisa disaksikan, karena memang keterbatasan harus dibatasi orang ini, karena kan nggak dapat izin kalau untuk kerumunan. Nah sifat ini kan 100 orang kan ini kan sebagai pembicara kan kerumunan bisa diatur. Yang di Patung Kuda juga kan kerumunan, berarti ada izin-izin tapi kan kalau dari kita melihat juga, Bang. Kita kan melihat karena sebelumnya juga banyak yang melakukan seperti itu. Kemarin kayak Muktamar NU dari sebagian yang sebelumnya itu juga terjadi, itu nggak jadi masalah. Kemudian juga aksi-aksi sebelumnya kan ada, yang kemarin tanggal 26 bulan 11 itu kan di depan Kementerian Kemendikbud itu kan ada juga. Ya seperti itulah nanti. Ya kita bisa berharap untuk bisa aparat ini kerjasama kepada kita. Yang pasti kita menghimbau untuk wajib taat prokes, itu aja. Nah itu gimana wajib caranya? Taat prokes. Gimana caranya? Ini kan masyarakat mungkin datang dari mana-mana gitu ya. Dengan tingkat yang berbeda, pengetahuan yang berbeda-beda gitu. Wajib taat prokes. Gimana caranya supaya semua wajib taat prokes? Sementara itu kan kayak gitu. Ya bisa kemarin ada juga, kemarin kita melihat aksi 2611 itu himbauan nggak pernah putus, artinya setiap mungkin 5 menit dihimbau untuk atur jarak lagi. Kalau pakai masker pasti pakai masker. Kemudian kalau pakai hand sanitizer kan yang masalah jaga jarak. Insya Allah kita mungkin akan bisa juga mencoba untuk boleh dikatakan sebagai contoh nanti. Insya Allah kita akan terapkan betul-betul jaga jarak gitu. Kita jaga jarak karena kita juga pengamanan daripada laskar-laskar ini terlatih nanti untuk bisa melakukan jaga jarak. Karena 212 saja itu subuh bisa jaga jarak. Waktu awal 2016 itu jaga jarak antara saf. Itu kita bisa atur. Kalau dulu jaga jaraknya mungkin dari samping ke samping rapat, tapi dari depan ke depan itu kan bisa dijaga jarak. Itu ada suatu contoh. Apalagi jalan mungkin nggak sebanyak nggak banyak seperti itu mungkin dari kejadian 2016 ya mungkin agak terbatas orang, mungkin lebih bisa diatur lagi gitu. Jalan menuju ke sana itu kan mungkin ada di lokasi udah bisa dijalanin. Kalau lokasi mungkin dari jauh kita sudah pantau para laskar untuk bisa menjaga jarak. Mungkin kalau untuk di luar lokasi itu kewenangan aparat. Mungkin dari transportasi dia turun dari kereta atau turun dari manapun jasa transportasi, ya mungkin turunnya mungkin harus dijaga jarak itu
bukan daripada wewenang kita, melainkan wewenang aparat karena di luar lokasi. Tidak perlu gitu. ada hasil tes antigen, Wah itu PCR, kalau ya mungkin kalau aparat bisa bantu nanti setiap turun dari atau transportasi yang mungkin bis atau kendaraan bisa dilakukan itu silahkan saja. Kita lebih bagus, artinya kita didukung. Kita juga mau sehat, nggak mungkin kita mau cari penyakit gitu kan. Dan kita pastikan bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah aman gitu dari corona karena kan udah ada program vaksin yang begitu luar biasa. Ada Omikron mengintai sekarang. Makanya Omikron kan itu kalau kita melihat gejalanya lebih ringan daripada yang Delta dan sebagainya. Ya mungkin dengan kekuatan yang kemarin pemerintah ini kita menguji daripada kehebatan vaksin seperti apa gitu. Nah, itu boleh juga dites saat ini gitu kan. Vaksin ini berhasil atau tidak nih. Kalau memang ternyata tidak terjadi apa-apa berarti pemerintah juga berhasil. Melakukan program vaksin yang begitu luar biasa berarti semuanya sudah tervaksin dan aman gitu. Tapi kalau memang sampai kejadian berarti program vaksin gagal. Bang, ada nggak himbauan untuk yang hadir harus wajib vaksin 2 kali? Nggak ada sampai set itu. Nah, tapi itu berarti yang datang ada yang belum vaksin juga. Tapi kalau prokes kan itu udah otomatis. Kalau saya bilang sih kalau prokes itu udah otomatis karena walaupun vaksin juga prokes. Nggak vaksin juga harus prokes juga. Oke, kita tinggalkan mengenai protokol. Betul. Ya. Yang saya mau tanya lagi agendanya ini. Yang pagi di Patung Kuda apa, kemudian yang di Sentul apa? Jadi kalau yang di Sentul itu kita menuju yang dari pagi dulu umat untuk menjaga keselamatan yang bangsa. Pagi dulu deh. Kalau yang pagi dulu ini kan kita aksi kalau aksi itu seperti biasa tuntutan bebaskan Habib Rizik dan kawan-kawan, artinya ada Habib Hanif, begitu juga ada Abang Munarman, begitu juga ada Dr. Farid Oqbah dan kawan-kawan yang kita menduga semua itu diduga adalah bentuk kriminalisasi terhadap yang tidak sejalan dengan jalannya pemerintahan saat ini. Berarti agenda yang pagi itu beda dengan agenda reuni 212 tahun-tahun sebelumnya ya? Sebenarnya sama. Kan nggak ada pembebasan itu tahun-tahun sebelumnya. Kalau Habib Rizik kan kemarin sebelumnya 2019 atau 2020 pemulangan Habib Rizik. Nah sekarang kemudian pembebasan. Yang 3 orang dari kemudian MUI. Juga kemudian Laskar. Sama Laskar, pembantaian 6 Laskar itu kita minta diusut tuntas untuk diadilin di dalam pengadilan HAM, kemudian juga para tersangkanya juga harus ditangkap. Jadi agak politis gitu ya Bang ya? Sebenarnya nggak politis, tuntutannya ini agak-agak nggak politis gitu. Ini tuntutan umum masalah keadilan, jauh dari ranah politik. Siapapun pemimpinnya kalau melakukan kezaliman yang kita minta keadilan dong. Apa salahnya Habib Rizik? Itu kan cuman hanya prokes, mungkin di dunia ini hanya urusan prokes dipidanakan gitu. Dan Habib Rizik sudah bayar denda, sudah minta maaf. Habib Rizik sudah minta bayar denda 20 juta udah, 50 juta. Bahkan 8 bulan dijalanin udah semuanya. Kasus ada ribuan kasus kerumunan, nggak ada satupun yang diproses, nggak ada satupun yang diproses. Diproses. Cuman Habib Rizik doang proses. Ini kan nggak ketidakadilan. Ini mempertonton ketidakadilan. Nah di sini kita perkumpulan ini, aksi ini adalah kita untuk bisa menyelesaikan masalah bangsa yang sangat pelik, terutama masalah hukum yang sudah sangat jauh dari ketidakadilan. Nah, ada tuntutan lain nggak selain itu? Ada, selain itu kita juga menuntut daripada menolak pembubaran MUI agar pemerintah tegas. Pemerintah tegas, sikapnya tegas tentang tingkat sikap agama ini kan harus sesuai jalannya, jangan mengeluarkan fatwa berdasarkan kepentingan pemerintah menjadi corong pemerintah. Hati-hati loh membawa fatwa untuk kepentingan golongan tertentu, itu juga boleh dikatakan bukan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Tuntutan lain juga kita minta lihat usut tuntas para koruptor, baik yang urusan bansos, kemudian juga urusan mengusut mafia-mafia daripada vaksin, mungkin juga PCR ini ya kan, itu kita minta tuntut untuk yang berbisnis di antara masyarakat yang benar-benar tertindas, bahkan berbisnis di atas korban nyawa masyarakat yang ratusan ribu loh. Berarti udah ada hampir kalau kita melihat hampir keuntungan 23 triliun dari kasus PCR ini kan. Bang, PCR ini. Berarti kan paling nggak udah ada 5 tuntutan. Ada 5 tuntutan untuk yang di wilayah Patung Kuda pagi-pagi gitu ya. Udah disesuaikan dan juga disetujui sama yang para petinggi PA 212 bahwa tuntutannya kita 5 nih untuk yang di Patung Kuda. Tuntutan atau ini usulan dari Abang enggak, doang? itu tuntutan yang kita sebar.
Rilis yang kita sebar itu tuntutan yang merupakan kesepakatan itu. Oke. Nah, itu udah pasti. Itu yang pagi ya. Kemudian kalau yang di Sentul, dialog 100. Ini dilanjutin nggak tuntutan ini atau dialog doang? Dilanjutkan tuntutan itu untuk para tokoh ini, bagaimana sikap para tokoh terhadap fenomena atau kejadian yang saat ini ada di negara Siapa Indonesia aja, ini. Ada berapa? Ada banyak, ada 100 tokoh. Gimana tuh Ada atur pimpinan-pimpinan ormas, pimpinan-pimpinan daerah nanti ya melalui Zoom meeting. Melalui Zoom meeting yang kita juga karena terbatas, mungkin hanya terbatas disaksikan berapa orang, semuanya itu dan melakukan taat prokes ya, selebihnya emang harus disaksikan melalui nanti link yang kita akan sebar. Gitu. Termasuk nanti ada HRS juga di link? Ya insya Allah. Oh ya? Ada HR insya Allah akan sudah kita disiapkan. Kita siapkan, mudah-mudahan dapat izin dari Mabes Polri untuk bisa melakukan daripada Habib Rizik berbicara. Mudah-mudahan mendapat izin juga Habib Hanif, begitu juga Bang Munarman, mudah-mudahan bisa. Semua itu masih ada di dalam. Ada nanti dalam 100 tokoh itu Habib Rizik yang paling utama harus prioritas Habib Rizik yang harus berbicara. Karena kan pangkal tolak permasalahan ini adalah kriminalisasi yang melanda yang dirasakan oleh Habib Rizik itu akan sampaikan bagaimana solusinya. Kita akan juga nanti ya kalau bisa kita akan mengarah daripada memecahkan masalah bangsa untuk bisa rekonsiliasi nasional terwujud gitu. Karena kita dari dulu dari pertama awal nggak pernah menuntut untuk rekonsiliasi, menyelesaikan permasalahan ini secara jernih. Sampai saat ini kita melihat kita sudah berupaya, sementara rezim ini menutup pintu untuk rekonsiliasi. Serius. Udah usaha kemana aja emang rekonsiliasi dan merasa menutup pintu? Kita sudah melakukan utusan perwakilan. Ditolak gagal. Dari dulu pun dari awal 2016 sudah 2 kali loh ketemu Presiden Jokowi. Perwakilan-perwakilan dari Ketua Umum FPI, PA212, GNPF bersama ulama-ulama 7 orang ulama itu sudah sampai ketemu untuk kita melakukan yang ternyata ada yang cut, ada yang digal gitu. Ya, sekarang kan sampai saat ini buntu, sampai saat ini akhirnya terjadi yang sampai saat ini ada kekuatan. Kita melihat kekuatan di belakang rezim ini yang kita duga adalah para pemodal, para cukong-cukong ini yang menentukan nasib bangsa Indonesia. Kemudian pertarungan politik juga mereka yang tentukan. Ini kita sebenarnya boleh dikatakan di belakang ini ada penjajahan yang menjajah kita semua. Gitu. Jadi mereka juga tersandra sepertinya. Rezim ini juga tersandra dengan para pemodal gitu. Balik lagi ke yang kegiatan nanti di Sentul ya. Itu kan ada 100 tokoh kurang lebih lewat virtual juga. Virtual, dan tadi dikatakan HRS juga akan diusahakan juga untuk hadir untuk bisa berbicara virtual. Ada tokoh pemerintah nggak yang hadir? Kita usahakan ya secara minimal pejabat setempat, mungkin gubernur. Berarti itu Sentul kan Jawa Barat. Iya, Jawa Barat, nanti kan gubernur Jawa Barat mungkin diundang juga. Akan diundang juga karena kan memang akan atau sudah akan, ini waktu udah tinggal jam nih masih hari ini nanti bisa lah kita lihat karena kan kita juga menuju rekonsiliasi nasional ini kan gubernur, wali kotanya. Ya mungkin pejabat setempat lah yang berkaitan, yang berwenang dari kita pemerintahan. Dari pemerintahan itu. Dari pemerintahan mungkin dari Pangdamnya, mungkin dari nanti kita ajak berbicara semua. Termasuk kalau DKI kemarin juga digelar di Monas ataupun di Patung Kuda. Nanti juga para pejabat juga kita harapkan untuk bisa bersama dengan kita. Siapa yang diharapkan? Ya kalau di DKI Jakarta ya karena gubernurnya pejabat yang punya wewenang setempat itu ya Anies Baswedan, mungkin dengan wali kotanya, mungkin juga dengan Pangdamnya, mungkin juga Kapolrinya, mungkin dengan Kapoldanya bisa saja udah menyampaikan. Kenapa? Karena kan ini belum hadir gitu. Kalau yang Patung Kuda kan nggak ketahuan jelasnya. Bahkan saya dengar berita udah diblokade. Belum lihat ya? Belum lihat. Kalau saya belum lihat, cuman saya menyampaikan berita. Kalau diblokade mau di mana dong aksinya? Ya sekitar situlah. Bisa di HI. Bisa di HI kan masih. HI di blokade juga. Blokade juga ada di mana? Tugu Tani bisa juga. Jadi sementara umat kan jalan kaki. Iya makanya justru kan kita melihat kan ini kan aspirasi umat harus didengar, dilindungi oleh undang-undang. Ini aset bangsa loh. Sebenarnya ini reuni 212 itu aset bangsa yang luar biasa. Karena sebagai fenomena alam yang terjadi luar biasa. Karena semenjak diciptakan dunia, ciptakan manusia, saya belum punya data itu, manusia bisa dikumpulkan 13 juta
semenjak dunia diciptakan. Ini kan artinya itu 2016. 2018. 18. Kalau Okay. 2016 7 juta, 2017 3 juta, 2018 13 juta, 2019 ada 2 jutaan. Artinya Nah, 20, artinya kita melihat ini 2020 nggak virtual. Nggak ada, ya. Karena kan corona. Iya. Itu luar biasa. Nah, ini kan kita melihat keberagaman kita, kebinekaan kita, wujud daripada Islam rahmatan lil alamin, merangkul daripada kebinekaan itu ada nyata dan itu kita lakukan. Artinya kita lintas suku, lintas agama, segala macam mazhab, aliran, semuanya kita bisa kumpulkan, duduk bersama dan aman, damai. Artinya rumput saja bisa kita jaga, apalagi persatuan. Itu seharusnya dijadikan momen sebagai aset bangsa yang harus bisa dijual, dipromosikan kepada negara-negara lain, bahwa dengan kumpulnya segitu dahsyatnya manusia, kita bisa melakukan aksi yang damai, tertib, nyaman, bersih, luar biasa. Ya, itu belum pernah terjadi di negara manapun. Nah, ini Indonesia seharusnya dipromosikan menjadi daya tarik dari luar negeri, karena dari 2016 dari luar negeri udah datang loh. Dari Singapura, dari Malaysia, dari manapun. Iya, makanya kan seperti itu kan. Lagi belum boleh. Artinya kan di luar negeri juga Piala Eropa bisa terlaksana, segitu banyak nggak pakai prokes. Piala Eropa nggak tanpa prokes, tanpa masker, tanpa jaga jarak. Itu artinya mereka sukses saja. Ini apalagi kita Indonesia ini seharusnya bisa lebih sukses daripada mereka. Angka COVID-nya naik lagi di Eropa, Bang. Kan kita pengen negara kita ini angka COVID-nya juga turun sampai ke titik terendah. Sebenarnya sih gitu bisa loh, juga, Bang. cuman harus diusut tuntas itu mafia-mafia yang belakang ini senjata ini fenomena alam, atau memang ada unsur kepentingan bisnis, atau memang ada keunsungan kelangsungan unsur politik, ada permainan politik, ya kan? Mungkin ada kepentingan negara luar yang bermain politik itu di kan Indonesia dengan mungkin senjata biologi atau senjata kimia, itu harus dituntaskan dong. Harus diselesaikan permasalahan, karena negara lain sudah selesai, Indonesia kok sampai saat ini nggak selesai. Walaupun mereka meningkat. Kata siapa? Naik lagi. Iya, walaupun kemarin kan artinya barometer kemarin Piala Eropa itu jauh, Piala Eropa sampai sini kan jauh, sedangkan jarak penularan itu 14 hari. Sekarang udah berapa bulan dari Piala Eropa? Nggak ada urusannya Piala Eropa dengan sekarang. Mestinya dari Piala Eropa, mestinya dari Piala Eropa seminggu langsung terjangkit. Bisa jadi. Ini udah berapa bulan? Udah kejauhan kita ngomongnya. Kejauhan. Nggak, ngomongnya kita kejauhan. Eropa. Ini kan kita barometer kita melihat ukuran yang ada, yang nyata saat ini. Jadi bisa kita patokan. Buat kita patokan saat ini. Nah, dari reuni 212 ya. Kenapa sih harus diadain lagi? Kan lewat daring kayak 2020 bisa, Bang. Kenapa harus ada kumpul-kumpul dulu gitu loh? Jadi kalau kita melihat daring itu kan kemarin 2020 aja sukses loh. 2020 sukses, cuman itu kan keadaan darurat. Ya sekarang juga nggak bisa menyerap aspirasi, cuman hanya perwakilan. Tapi mereka ini rakyat Indonesia mau turun langsung. Mereka ini mau turun langsung menyampaikan dan ingin mendengar langsung apa yang akan disampaikan oleh para tokoh, para ulama, para habaib, itu mereka langsung. Dan mereka memang turun ke jalan ini, mereka merasa bagian daripada anak bangsa. Salah satu perjuangan mereka bukan lagi hanya sibuk di medsos, akan tetapi mereka turun, jiwa raga mereka turun. Artinya mereka berjuang, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta pun mereka keluarkan bahwa untuk kebersamaan ada COVID ini. mengintai, semua paham ya? Maksudnya semua semua aware gitu sama kan? Paham, karena kita melihat juga keadaan sebenarnya jangan dikambing hitamin mulu dong tentang reuni 21. Ditakutkan COVID, kita melihat aktivitas sehari-hari normal. Jalanan begitu macet luar biasa. Saya melihat sampai saat ini, dari saya pergi berangkat ini macet luar biasa, udah nggak ada lagi kopat-kopit lagi, udah nggak ada. Kemudian juga berjalan, udah nggak berasa. Iya, kayak saya lihat di jalan juga orang udah mulai longgar, udah nggak pakai masker, udah ya kita ada, jangan ikut-ikutan longgar nggak pakai masker. Karena kan sebenarnya vaksin repot juga, kita benar-benar dikejar vaksin, tapi prokes juga masih jalan. Kan bagaimana ini peran vaksin sampai saat ini gitu ya kan? Tetap itu juga dipertanyakan. Iya. Tapi tetap kita wajib untuk prokes itu wajib. Artinya kalau nggak melakukan prokes itu dosa mereka. Yang datang hukuman haram. Kalau misalnya kalau mereka
melanggar daripada mereka tidak pakai masker, tidak pakai hand sanitizer. Masker begitu. Turun gitu juga. Iya, kita akan peringatkan. Sebenarnya jauh-jauh hari dari Maulid Petamburan kita sudah setiap hampir 5 menit kita sudah peringatkan prokes, nggak pernah berhenti, nggak pernah lelah, kita nggak pernah capek untuk mengingatkan prokes. Bahkan kita menjadi pejuang-pejuang. Karena kita melakukan penyemprotan disinfektan dimanapun kita melakukan, karena kita pejuang-pejuang yang memang melawan prokes ini, yang melawan daripada COVID ini. Bukan artinya kita nggak ada punya peranan, bahkan kita melakukan dari harta kita, waktu kita untuk bekerja melawan daripada COVID-19 ini. Bang, untuk reuni 212 ini kan salah satunya untuk persatuan. Betul. Ya kan? Sebelum reuni dan sesudah reuni atau ketika beberapa tahun terakhir ini persatuan ini sudah berasa atau belum? Oh, udah berasa banget. Sudah berasa? Sudah berasa banget. Itu contoh real di depan mata kita, bersatunya seluruh elemen anak bangsa, mau partai apapun, kemudian mau ormas apapun, itu di mau lokasi. agama apapun, itu suku, di lokasi. Di lokasi. Kalau secara keseluruhan secara Indonesia? keseluruhan kita melihat ini justru dipecah, persatuan kita dipecah oleh rezim ini. Sebenarnya kan itu dimanfaatkan kan sebagai contoh pilot project, maksudnya harus dibagikan contoh kebersamaan kita, keberagaman gitu, itu nyata ketika kita bisa bersatu bersama-sama. Seharusnya dirawat dan mereka melebur menjadi satu untuk menyelesaikan masalah bangsa. Artinya kita yang 212 tetap bersatu, mas, kompak, seluruh Indonesia mempunyai suara yang sama untuk menegakkan keadilan, membebaskan ulama kami, begitu juga kita juga minta kasus-kasus korupsi ini diusut tuntas, jangan ada diskriminasi lagi, Harun Masiku juga harus ditangkap, kemudian juga ada satu lagi, artinya kita harus menjaga nilai-nilai Pancasila. Nah, itu yang saya tadi belum sampaikan, ini ini penting. Kenapa? Karena Indonesia dirongrong, ideologi Indonesia sudah dirongrong dengan RUU-HIP. Dengan juga ada oknum-oknum BPIP yang menyerang daripada agama, mengadu domba Pancasila dengan agama. Nah, itu yang paling penting. Karena Pancasila bagaimanapun harus kita rawat. Nggak boleh diganti dengan Trisila, nggak boleh juga diganti dengan Ekasila. Itu pengkhianatan. Dan itu orangnya sudah dilaporkan. Kita juga minta orang-orang pengkhianat untuk mengganti ideologi Pancasila, kita sudah lapor untuk diproses juga, ditangkap dong gitu. Bang, jangan hanya dibubarkan orang-orang panjanya panitia kerja dari DPR itu jangan dibubarkan begitu saja, tapi diproses karena itu pengkhianatan yang luar biasa. 2 Desember tetap jalan. Tetap jalan. Insya Allah. Kalau diblokir di mana-mana, apa yang akan dilakukan? Ya kita sampai saat ini kita taat prosedur, kita taat hukum, kita nggak pernah melanggar dari hak hukum, ya kita cuman akan ikhtiar. Nama manusia wajib berusaha, nggak wajib berhasil. Urusan hasil, urusan Allah. Yang pasti yang Allah lihat adalah manusia mau punya tekad berjuang, membela Pancasila, membela negara, membela ulama, membela agama, itu mereka akan turun untuk membuktikan bahwa mereka turun dengan jiwa raga mereka sendiri untuk membela negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan masyarakat Indonesia menyaksikan, melihat gitu ya, gimana prosesnya. Dan bagaimana masyarakat yang turun itu nanti. Zaman sekarang apa-apa cekrek sosmed gitu kan. Nah, jangan sampai misalnya yang dicekrek itu yang melanggar prokes gitu. Nah, usaha-usaha ini disampaikan nggak ke mereka yang mau dari datang? Awal kita sudah melihat ada pembusukan lah, ada oknum-oknum lah. Bukan oknum, bahkan ada penyusup yang memang mungkin dikondisikan seperti mereka atur rekayasa, ada aja, karena dari zaman pertamanya kita begitu tertib ada saja oknum-oknum yang melanggar daripada aturan kebersihan, yang mereka nggak beradab, bahkan mungkin dipacu untuk dibenturkan untuk mereka untuk dibuat ribut ini. Itu upaya ada provokasi. Nah, kita sudah menghimbau untuk jangan terprovokasi. Gimana? Jadi kita himbau udah dari jauh-jauh hari, dari awal sampai saat ini untuk jangan sampai kita terprovokasi, ada oknum-oknum yang sengaja menyusup atau juga ada orang-orang memainkan untuk itu kalau oknum orang ketiga lah, ini kitanya gitu. Kalau kita sudah dari medsos sudah pasti sudah disampaikan itu besarnya reuni 212 dari 2016 sampai saat ini itu adalah besarnya karena mereka pejuang-pejuang medsos yang satu komando. Jadi tahu kalau komando satu apa yang disampaikan oleh Habib Rizik tertib ya tertib, aman-aman ya damai-damai. Dan kita membawa saat ini ciri khas 212, jangan pernah ditinggalkan, yaitu damai, tertib, aman, bersih, dan sebagainya itu nggak boleh tinggalkan. Karena kalau dari situ tidak taat kepada apa yang dihimbau oleh PA 212 dan lain sebagainya, artinya itu bukan orang dari kita, bukan orang dari golongan kita. Karena orang golongan kita itu taat apa yang diminta kepada ulamanya, mereka taati. Jadi urusan apapun
dengan medsos pasti insya Allah tersebar. Nih ngomong-ngomong soal medsos nih, Abang mengatakan bahwa ini nih, Novel Bamukmin sebut penolak reuni 212 sebagai penista agama. Ya, jadi berangkat. Ini heboh ini di sosmed. Tahu. Karena berangkatnya 212 ini adalah melawan daripada penista agama dan pendukungnya. Dan sampai saat ini nggak kelar. Cuman nggak diangkat lagi tema untuk melawan penista agama, nggak kelar. Padahal dengan kejadian seperti ini Indonesia sudah menjadi surga buat penista agama. Itu yang harus diluruskan. Yang menolak maka siapa perjuangan. aja sih? Yang menolak? Ini tentu rezim ini yang sejalan dengan kelompok-kelompok penista agama. Nah, maka kita melihat hukum ini harus berkeadilan. Oke. Abang Artinya kan ahli itu hukum nih. Ya nggak ahli hukum, saya praktisi hukum aja. Kalau ahli hukum masih banyak yang senior lah, saya berat kalau dibilang ahli hukum. Praktisi hukum aja. Nah, merasa bahwa ini sudah adil belum hukum kita? Oh jauh, sangat jauh. Sangat jauh dari berkeadilan dan justru mempertontonkan ketidakadilan. Itu yang harus kita perjuangkan karena apa yang kita bawa jargon-jargon sebagai untuk 5 poin itu bebaskan Habib Rizik karena Habib Rizik korban ketidakadilan. Begitu juga masalah usut tuntas daripada pembantaian 6 laskar karena jauh daripada ketidakadilan. Begitu juga yang Bang Munarman yang diduga atau diteroriskan itu juga jauh daripada keadilan. Kemudian juga ada Farid Okbah dan kawan-kawan juga itu jauh dari berkeadilan. Kemudian masalah korupsi jauh daripada keadilan. Kemudian juga masalah masalah juga daripada orang-orang mengambil manfaat dari pandemi ini dengan keuntungan yang begitu luar biasa, itu jauh dari keadilan yang mereka tidak tersentuh hukum. Sementara hukum tajam banget kepada kita, padahal kita justru menjaga nilai-nilai kebangsaan. Mereka yang membuat gaduh sampai saat ini nggak pernah dihukum. Nah itu Abang, Abang merasa tidak diperlakukan tidak adil. Betul. Gitu ya. Kerumunan besok itu, gimana caranya supaya tidak ada juga yang dimasukin juga di proses ke penjara juga gitu loh. Kalau gimana caranya supaya ini nggak jadi kambing hitam ada kerumunan ini masuk juga di proses juga kan gitu. Kita sudah sampaikan untuk taat prokes bukan sekedar himbauan loh. Kita laskar kita akan bergerak benar-benar bekerja keras untuk mengatur, mengambil tindakan untuk kalau yang pakai masker kita siapin masker. Karena kita sudah pengalaman siapin masker, disinfektan kita sudah bahkan dulu karena masa corona kita bahkan nyiapin untuk penyemprotan disinfektan di mana-mana. Kita udah siap laskar-laskar kita untuk pejuang-pejuang melawan Covid ini sudah ada. Dan kita juga melihat kalau mau di prokes kalau ini kita mau dibubarkan, bubarin juga dong yang lain mulai dari ini kalau memang nggak bisa terlaksana, mereka bubarkan mungkin dengan cara yang brutal. Yang lain juga bubarin juga dong. Berjuang seperti ini mau sampai kapan, Bang? Sampai keadilan tegak di Indonesia, sampai betul-betul Indonesia ini masyarakat tidak ada yang dikotak-kotakan, tidak ada yang merasa disingkirkan, semuanya sama, punya kedudukan yang sama di mata hukum, nggak pernah berbeda. Itu Indonesia juga sama, kemudian pemerataan ekonomi juga sama, nggak ada yang dibeda-bedakan. Begitu juga posisi-posisi jabatan ini jangan dimanfaatkan hanya kelompok-kelompok daripada penguasa saat ini gitu. Bang Novel, Wakil Sekjen PA 212. Terima kasih sudah hadir di Voice Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa nih cawapres nih.